Demokrasi Indonesia. Bagaimana keadaan demokrasi di Indonesia? Saat ini demokrasi di Indonesia memiliki beberapa karakteristik dan tantangan utama. Apa sih arti demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti pemerintah. Secara singkat, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Jika secara istilah, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaran wakilnya, pemerintah rakyat. Berikut adalah gambaran umum mengenai demokrasi di Indonesia, yaitu pemilu. Pemilihan umum atau pemilu adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih, badan legislatif, dan presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Apa sih tujuan pemilu? Tujuan pemilu adalah untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan masyarakat dalam pemerintahan serta untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan negara. Berikut calon presiden dan wakil presiden yang terpilih pada tahun 2024. Yang pertama dari paslon 1 ada pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Paslon 2 pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Paslon 3 pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Tentu saja, untuk menjadi presiden dan wakilnya harus mengikuti beberapa tahap, seperti kampanye di beberapa daerah, dan melakukan debat untuk menggali dan mengelaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kampanye pemilu debat paslon. Dengan menyimak debat capres dan cawapres, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai visi, program, dan komitmen dari masing-masing pasangan calon, sehingga dapat menjadi dasar bagi kita untuk menentukan pilihan yang tepat dalam pemilu nanti. Seperti yang sudah kita lihat, tema debat capres dan cawapres tahun 2024 yang pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023 dengan tema hukum, HAM, pemerintah, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat kedua dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2023 dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Debat ketiga dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2024 dengan tema ekonomi, kerakyatan, dan digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak digital, keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, serta infrastruktur. Debat keempat dilaksanakan pada tanggal 21 Januari dengan mengusung tema energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. Dalam debat terakhir, debat kelima, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari tahun 2024 dengan mengusung tema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoax, intoleransi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, post-COVID society, dan ketenagakerjaan. Dalam pemilu di Indonesia, studi kuantitatif untuk melihat pengaruh debat dengan pilihan seseorang dalam pilpres memang masih terbatas. Kalangan akademik sejauh ini belum memberikan perhatian yang besar untuk mengukur peran debat terhadap perilaku seseorang dalam memilih. Terkait efek debat, sejumlah literatur menemukan adanya batasan efek debat terhadap pilihan seseorang dalam pemilu. Selanjutnya, tahapan-tahapan pemilu. Yang pertama, pendaftaran capres dan cawapres. Tentu saja pendaftaran ini memerlukan beberapa tahap. Tahap yang pertama, pengumuman pendaftaran oleh KPU. Yang kedua, penyerahan dokumen. Yang ketiga, verifikasi administrasi. Yang keempat, perbaikan dokumen. Yang kelima, penetapan dan pengumuman calon. Dan yang terakhir, pengundian nomor urut. Tahap yang kedua, yaitu kampanye. Seperti yang sudah kita ketahui, kampanye ketiga paslon telah dilaksanakan di beberapa tempat seperti paslon 1, mengadakan kampanye akbar di Jakarta International Stadium, paslon 2 di Gelora Bung Karno, dan paslon 3 di Jawa Tengah. Tahap yang ketiga, pemungutan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari tahun 2024, serentak pemilihan capres dan cawapres dan legislatif. Setelah perhitungan suara yang berlangsung pada tanggal 14-15 Februari 2024, hasil keputusan dikeluarkan dan menetapkan salah satu paslon.